Perkenalkan, nama saya Nike Nalsari dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada pagi hari ini saya akan membuat video pembelajaran saya yang keempat dengan materi yaitu cerita inspirasi. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan dalam materi cerita inspirasi ini. Baik, langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu bisa kita lihat pada gambar yang di samping ini. A. Identifikasi informasi cerita inspirasi. Yang pertama, pengertian dan ciri-ciri teks cerita inspirasi. Cerita inspirasi berisi kisah-kisah yang memotivasi, mengunggah kesadaran, dan memberikan pencerahan kepada baik pembaca maupun pendengar. Teks cerita inspirasi berbentuk singkat, disajikan dalam bentuk narasi, dan mengunggah pembaca untuk bersimpati, berempati, peduli sama, dan merasakan perasaan pribadi orang lain. Oke, selanjutnya ciri-ciri teks cerita inspirasi. Yang pertama yaitu judul yang menarik, yang kedua cerita sistematis, yang ketiga bentuk cerita tidak terlalu panjang, yang keempat ide cerita bisa muncul dari fenomena dalam masyarakat, yang kelima isi cerita mengandung simpati, kepedulian maupun empati, yang keenam cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Yang ketujuh, pesan yang disampaikan secara implisit dengan kata-kata yang menyentuh hati. Berikutnya, jenis-jenis teks cerita inspirasi. Berdasarkan sifat peristiwa, dibagi menjadi dua, yaitu teks cerita inspirasi non-fiksi, teks cerita inspirasi fiksi. Sedangkan berdasarkan tokoh dibagi menjadi tiga, yaitu teks cerita inspirasi tokoh terkenal, teks cerita inspirasi sufi, dan teks cerita inspirasi binatang. Yang B bisa kita lihat pada gambar di samping ini, simpulan teks cerita inspirasi. Dibagi menjadi 4 poin, yaitu yang pertama membaca teks dengan cermat, memahami isi dan unsur-unsur teks cerita, menentukan garis besar, gagasan pokok atau inti cerita. Yang keempat, menentukan nilai-nilai cerita secara simpulan. C. Terlihat telaah struktur kebahasaan dan isi cerita inspirasi. Struktur teks cerita inspirasi, ciri kebahasaan teks cerita inspirasi, unsur-unsur kesastraan teks cerita inspirasi. Kita lihat yang pertama, struktur teks cerita inspirasi dibagi menjadi 4, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang berikutnya, ciri kebahasaan teks cerita inspirasi. Penggunaan diksi. Penggunaan diksi ini dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan makna denotatif dan konotatif. Sedangkan macam-macam diksi ada sinonim, antonim. Jenis-jenis kalimat dibagi menjadi 3, yaitu kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat berita konjungsi, koordinatif, dan serta atau tetapi, korelatif, baik maupun subordinatif, setelah, sebelum, jika, walaupun demikian, kemudian, setelah itu. Yang berikutnya bisa kita lihat pada gambar yang di samping ini, unsur-unsur kesastraan teks cerita inspiratif. Di sini terdapat unsur instilistik, di mana unsur instilistik ini yang dibangun dari dalam. Bisa kita lihat ada tema, amanat, alur, penokohan, sudut pandang, latar. Sedangkan bisa kita lihat di sini ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini yang dibangun dari luar, yaitu dengan melihat sosial budaya di sekitar masyarakat. Yang D bisa kita lihat penyusunan cerita inspirasi dibagi menjadi 2, yaitu menyusun cerita inspirasi dan penyajian cerita inspirasi. Menyusun cerita inspirasi. Yang pertama, mengamati lingkungan sekitar, menentukan tema teks cerita inspirasi yang ingin dibuat,
Membuat narasi mengacu struktur teks cerita inspirasi, membuat cerita yang dapat menginspirasi, mengembangkan cerita inspirasi. Selanjutnya, penyajian cerita inspirasi. Bacalah cerita inspirasi tersebut secara seksama, kemudian tentukan ide-ide pokok cerita sesuai dengan alur dalam cerita, dan kembangkan kembali ide-ide pokok itu dengan kalimat sendiri. Di sini ada yang poin terakhir, unsur-unsur teks cerita inspirasi. Di sini yang pertama ialah unsur kisah nyata. Yang dimaksud dengan kisah nyata ini ialah teks inspirasi biasanya diangkat atau diadaptasi dari sebuah kisah nyata. Ini digunakan untuk memberikan gambaran bahwa hal-hal yang terjadi dalam kisah tersebut ternyata dapat juga terjadi dalam kehidupan pembaca. Yang ketiga, judul. Yang dimaksud dengan judul ini adalah setiap teks inspirasi harus diberikan judul untuk memudahkan para pembaca mengidentifikasi tentang gambaran dari isi teks tersebut. Oke, yang berikutnya alur. Yang dimaksud dengan alur ini sendiri bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Alur ini ialah yang terdapat di dalam teks inspirasi untuk memberikan pemahaman awal, inti, dan akhir cerita atau kisah. Maka teks inspirasi juga dapat disebut sebagai teks cerita karena di dalamnya terdapat alur, yaitu urutan waktu cerita dari awal hingga akhir yang dapat dipahami pembaca. Yang kelima bisa kita lihat pada gambar samping ini, yaitu bersifat naratif, di mana yang dimaksud dengan bersifat naratif ini ialah teks inspirasi tentunya bersifat naratif atau cerita karena seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, di dalamnya terdapat alur. Yang poin berikutnya ialah ada tokoh yang diceritakan. Maksud dari ada tokoh yang diceritakan ini ialah pada teks inspirasi terdapat tokoh cerita dengan kisah hidupnya yang dijadikan sumber inspirasi. Contoh saja, atau teladan bagi pembaca. Pada umumnya, tokoh dalam cerita inspirasi adalah manusia. Oke, berikut ini ialah contoh dari cerita inspiratif. Contoh yang berikut ini berjudul Garam dan Telaga. Garam dan Telaga ini ialah judul dari cerita inspirasi ini. Sebagaimana tadi sudah dikatakan pada poin yang sebelumnya bahwa cerita inspirasi harus memiliki judul karena di dalam judul ini dimaksud di dalam judul ini yang dimaksud berisikan tema atau objek dari cerita ini. Selanjutnya bisa kita lihat tokoh atau penokohan juga terdapat di dalam contoh ini, yaitu di dalam teks cerita inspirasi ini terdapat
tokoh Pak Tua yang bijak. Karena dalam teks cerita ini menceritakan Pak Tua itu sendiri. Oke, itu saja. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi cerita teks inspirasi ini. Kalau ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.